Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Balistri Prasetyo dengan NIM 114246152. Di sini aku mau membuat analisis bidang gelincir menggunakan aplikasi slide atau software slide pada laptop untuk mengetahui faktor keamanan pada lereng yang kita temukan pada bulan Februari lapangan kemarin. Oke, yang pertama kita klik ke menu View, kita cari grid untuk menentukan grid. Nah, untuk style and color kita jadikan yang tengah. Terus untuk show grid-nya kita hidupkan agar grid-nya ada. Nah, seperti ini. Terus kita klik measure untuk membuat tinggi lebar lereng dan sudut. Nah, untuk titik pertama kita tempelkan pada koordinat x0 dan y0. Seperti ini. Nah, untuk tingginya karena kemarin saya dan teman-teman saya menemukannya 9,5 meter, di sini kita tulis saja x-nya sama dengan 0. Terus kita koma untuk memisahkan, lalu 9,5 untuk tinggian si y-nya. Kemudian kita pencet measure kembali. Untuk tingginya itu memiliki panjang. Nah, karena kemarin itu datanya sebesar 10 meter yang kita temukan. Jadi di sini untuk x-nya kita berikan 10, terus kita koma, lalu untuk y-nya tetap 9,5. Terus kita pencet measure lagi untuk membuat lereng dengan sudut dan panjang. Yaitu kita klik lagi kursornya pada garis ini, lalu kita ke menu x, y-nya, lalu kita ubah ke polar koordinat. Karena kemiringan lereng yang kemarin itu sebesar 321 dengan panjang 10 meter. Jadi kita tulisnya seperti ini saja, 10 meter untuk panjangnya, terus kita pisahkan dengan koma, lalu 321. Nah, sebenarnya bidang ini udah jadi, tinggal kita tutup saja. Untuk yang bawahnya kita klik seperti ini. Untuk panjangnya kita buat yang x-nya kita buat 25 meter, koma 0. Lalu kita add measure kembali. Nah, untuk sudut ini, sudut lerengnya ini kita buat bebas, terserah kita. Yang penting kita bisa menutup bidang ini guna analisis. Terus kita measure kembali, kita tutup bidang gelincir ini. Terus kemudian kita tambahkan add external boundary pada bagian terluar dari bidang yang kita buat, seperti ini. Masing-masing melakukan. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu adalah menambahkan add focus shelf point. Nah, biasanya kalau pada analisis kestabilitasan itu titik sini sebagai titik fokusnya. Jadi kita letakkan di sini titik fokusnya. Nah, kemudian kita klik menu boundaries, terus kita add material boundary. Sama seperti tadi, kita klik kursornya pada bagian terluar bidang yang kita buat, seperti ini. Kita putar. Jika sudah, untuk keterangan seperti ini bisa dihilangkan. Lalu, jika sudah, yang pertama kita klik ke bagian properties, kita klik define materials. Nah, untuk nama, karena kemarin untuk tanah itu sendiri jenisnya itu latosol, kita ubah ke latosol saja.
Untuk warnanya kita ubah ke coklat. Nah, untuk unit weight-nya, kemarin kita dari hasil perhitungan menemukan sebesar 13,768. Dan untuk koesinya itu sendiri yaitu ada sebesar 21,349. Lalu untuk nilai B-nya itu sendiri yaitu sebesar 29,25. Jika sudah, kita pencet OK. Lalu kita analisis, kita pencet project setting. Lalu pada bagian generalnya, kita ubah value direction-nya dari right to left to be left to right. Seperti ini. Terus lanjut ke bagian method. Nah, pada bagian method ini untuk fitur ordinary values-nya dihidupkan. Nah, dan untuk number of slice-nya itu dibuat 10 saja. Lalu kita pencet OK. Kemudian untuk surface-nya, kita klik auto grid. Nah, untuk ketentuan number of interval X dan Y-nya, kita samakan seperti ini saja, 20-20. Lalu untuk ininya, kita buat ke project setting. Bukan, ke display option. Untuk koordinat, untuk menunjukkan show grid point. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik view, kita klik analisis, lalu kita compute, lalu save. Kita tunggu sebentar. Untuk namanya itu bisa kita namakan seperti latihan slide analisis bidang gereja. Kita pencet save. Jika sudah, lalu kita klik view, analisis, lalu kita interpret. Dan hasilnya kan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ini kita klik tabel ini untuk menghasilkan sebuah tabel data. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tabel datanya itu sendiri kita klik kanan. Untuk kita ubah formatnya, entah itu dari tata letak maupun dari font. Itu dengan mencet format tool. Lalu kita buat rata tengah semua. Terus kita edit tabel. Dia untuk fontnya itu sendiri kita buat dia menjadi Times Roman. Lalu kita apply dan OK. Terus untuk safety factor legendanya itu kita klik kanan. Terus untuk lokasinya itu sendiri kita buat menjadi bawah kanan. Nah, untuk tabel datanya itu sendiri kita sesuaikan di seperti ini. Lalu untuk analisis stabilitas layering itu sendiri, untuk all surface-nya itu kita hidupkan. Lalu untuk show slice juga kita hidupkan. Kemudian karena ini sudah jadi, yaitu kita klik file, lalu kita export to image. Namanya terserah kalian saja. Sekian video yang saya buat mengenai tutorial pembuatan analisis stabilitas layering menggunakan aplikasi slide. Sudah saya lakukan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.